Perjalanan menuju sana berat sekali. Perjalanan balik ke Indonesia juga berat. Bagaimana kita menjaga semua hal-hal suci yang dilakukan selama di Tanah Suci agar maknanya bisa tetap didapatkan ketika pulang ke Indonesia. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ustadz Dasnaat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kita tahu perjalanan menuju Tanah Suci ini perjuangannya berat begitu ya. Ada banyak yang ketika kembali ke Indonesia karena sangat sukacitanya, karena senangnya, kemudian ingin tampil dengan pakaian yang baik, dengan title haji dan juga hajah. Nah, bagaimana ini supaya tidak menggerus kemabrurannya, Ustadz? Ya, pertama merespon pernyataan Anda tadi mengatakan berat, maka ibadah haji itu menunaikan ibadah haji, bagi yang mampu. Karena memang berat. Mampu secara fisik, mampu secara material, dan mampu bertahan. Ya. Kemudian yang kedua, ibadah haji itu yang diharapkan mabrur. Kalau ada ketika dia di Tanah Suci, misalnya 25 hari di sana, di Mekah, Madinah, Mina, Arafah, Musdalifah, oh dia soleh betul, taat beribadah, zikirnya bagus, itu sudah baik. Tapi bukan di situ intinya haji mabrur. Haji mabrur itu adalah ketika dia pulang dari Tanah Suci, ibadah-ibadah ritual yang dilakukan selama menunaikan ibadah haji, itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibaratnya kru Metro TV dikirim ke Amerika untuk belajar broadcasting. Nah, ketika dia di Amerika rajin belajar, itu sudah sepantasnya. Tapi yang lebih penting setelah pulang dari pelatihan dari Amerika, apa ilmu-ilmu yang diperoleh situ harus diamalkan di kantor. Itu yang disebut mabrur. Di Tanah Suci banyak ritual-ritual ibadah yang dilakukan. Tapi tidak sampai di situ saja, tapi setelah pulang, mabrur itu setelah pulang. Contoh, selama ibadah haji, itu kalau jamaah haji pemerintah kan ada disebut arba'in. Sholat berjamaah 40 kali di Masjid Nabawi. Nah, ini idealnya, mabrurnya adalah pulang dari Tanah Suci, dia tetap memelihara sholat jamaah. Ya, jangan sampai dia lari maraton berkilo-kilometer, naik sepeda berkilo-kilometer dan mampu dia tempuh, masjid dari rumahnya yang hanya 50 meter tidak pernah didatangi padahal dia sudah haji. Ini bukan haji mabrur ini. Kemudian kedua, haji mabrur. Ketika dia di Mina melempar 3 jumroh. Melempar 3 jumroh itu simbol permusuhan abadi antara setan dengan manusia. Sifat-sifat setan kita harus lawan. Serakah, sesat dan menyesatkan. Itu setan itu kan 2 sifatnya, sesat dan menyesatkan. Mabrurnya adalah setelah pulang dari Tanah Suci, sebelum dia Tanah Suci, sebelum haji, sebelum pakai gelar haji, selalu bikin konten-konten yang head-on, selalu bikin konten-konten yang pencitraan dan sebagainya. Pulang dari Tanah Suci, maka nilai-nilai melempar 3 jumroh itu semua konten-konten yang bersifat syaitan, yang sesat dan menyesatkan, dia tinggalkan. Itulah mabrur. Kemudian ketika dia tawaf, itu tidak boleh ada perhatian lain ketika orang tawaf. Tidak boleh banyak jamaah haji itu atau jamaah umroh kalau dia tawaf dia lihat ustadznya. Wih, saya ketinggalan. Dia kejar ustadznya. Itu bukan tawaf. Tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan sengaja mengelilingi Ka'bah tapi mengejar ustadz. Itu bukan tawaf. Apa artinya? Setelah pulang dari Tanah Suci, tawaf itu fokus. Maka setelah pulang dari Tanah Suci, fokuslah Anda bekerja. Ya, fokus itu profesional. Jangan pedagang tiba-tiba mau jadi politisi. Tidak tahu mengurus birokrasi, tiba-tiba hanya karena banyak duitnya menjadi bupati, tidak tahu bagaimana mengelola birokrasi. Nah, fokus itu profesional. Orang yang hajinya mabrur, dia akan profesional setelah pulang dari Tanah Suci. Kemudian, orang Tanah Suci itu, ini kita lihat gambar itu, dia pakai ihram. Mas, orang pakai ihram itu tidak bisa dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak bisa dibedakan mana pejabat dengan bukan. Itu maknanya ketika kau kembali dari Tanah Suci, jangan kau beda-bedakan orang dalam bergaul. Oh, mentang-mentang dia anggota DPR, kita layan dengan baik. Tiba-tiba tetangga kita yang hanya jual beli sembako kecil-kecilan, kita tidak hormati. Itu bukan haji mabrur. Haji mabrur itu mampu menempatkan dirinya dan bergaul, tidak memandang orang lain, kecuali dia melihatnya karena ketakwaannya. Baik. Kemudian orang juga ibadah haji itu, dia menyembelih binatang. Salah satu.
ya, dia akan menyembelih binatang. Nah, menyembelih binatang itu Haji Mabrur, setelah pulang dari tanah suci, sifat-sifat binatang dalam dirinya dia hilangkan. Sifat binatang seperti serakah, makan rumput, tidak bisa bedakan mana yang halal, mana yang tidak. Itu maka orang yang pulang dari tanah suci itu, Haji Mabrurnya adalah haji yang betul-betul melakukan perbaikan diri dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Ilustrasi sederhananya Haji Mabrur, ibarat pakaian kotor, berlumpur, bau keringat, ya. Nah, itu baju yang kotor. Pergi tanah suci, itu di laundry, disucikan, dibersihkan. Maka diharapkan setelah laundry, maka bajunya bersih, rapi, kemudian harum. Itulah orang yang pulang tanah suci. Pergi, pakaian bawa kotor, pulang menjadi bersih. Jangan sampai pergi tanah suci bawa pakaian kotor, sampai di sana tetap kotor, pulang lagi lebih kotor lagi. Itu tidak ada faedah yang dia dapatkan kecuali hanya dapat gelar H besar di depan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya gelar nama saja berarti begitu Ustadz ya. Ustadz, begini Ustadz, Ya. kita di Indonesia punya jemaah yang ingin berangkat itu panjang, besar sekali begitu. Daftar ketika mengantri pun panjang sekali. Nah, ketika sudah bayar, ketika sudah mengantri ya Ustadz, kemudian mungkin berpulang atau tidak terlaksana ibadah haji, Islam melihatnya seperti apa Ustadz? Ya, bagi kita umat Islam, kan kita hidup ini kan ada aturan. Saya sih mau haji tiap tahun, ya. Tapi kan ada aturan, saya harus berkorban. Saya sudah haji, saya masih dapat fasilitas sebagai mubalik. Banyak teman saya di dunia birokrasi, bisa saya dapat. Tapi saya harus berkorban untuk saudara saya yang belum haji. Itu makna dari pengorbanan. Nah, sekarang kalau kita antri, seperti di kampung saya ini, itu 35 tahun. Nah, gimana caranya? Program pemerintah ada disebut haji di usia muda. Jadi kalau dia orang tuanya mampu, daftar anaknya ketika usianya remaja, mudah-mudahan setelah sarjana dan kerja, tiba saatnya untuk keluar nomor antriannya, dia menunaikan usia haji, padahal menunaikan ibadah haji pada usia 35 tahun. Lagi matang-matang fisiknya. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak mendaftar, ini telang mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang mampu, sudah punya rumah yang bagus, punya mobil ratusan juta, tabungannya bisa ada lebih 100 juta, tapi tidak mendaftar menunaikan ibadah haji dan wafat. Kata Nabi, hanya dua pilihan wafatnya, mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan fasik. Kafir itu keluar dari Islam, fasik itu Islam gimmick-gimmick. Islam fasik itu Islam pencitraan, pura-pura Islam padahal tidak. Nah, orang yang mampu dan meninggal tidak menunaikan ibadah haji, tidak mendaftar sama sekali, maka matinya hanya dua. Maka saudara-saudara yang mampu, daftarlah. Setelah itu mengantri. Tidaklah mengapa dalam mengantrian misalnya 25 tahun, ya kita pergi dulu umroh. Nah, supaya apa? Kita bisa melihat Baitullah, kita bisa melihat makam Rasulullah, kita bisa mendapat pahala tawaf, kita bisa mendapat pahala sa'i, bahkan kita bisa mendapat pahala berjamaah di dua masjid suci ini. Bahkan kalau umroh kita juga dibawa untuk ziarah ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, dibawa supaya apa? Ada pra penelitian kalau dalam dunia skripsi, pra penelitian sehingga kalaupun tiba saatnya kita sudah dapat undian haji, alhamdulillah kita sudah punya pengalaman sehingga kita tidak panik, tidak bingung, ya, dan sudah punya pengetahuan mendasar tentang pelaksanaan ibadah haji. Bagi kita yang mau haji tapi tidak mampu, maka yang kita lakukan adalah memperbanyak sholat jamaah, memperbanyak zikir, ada rezeki kita berbagi. Insya Allah kalau niat kita mau haji tapi Allah mentakdirkan kita tidak haji, tapi akhlak kita baik, akhlak kita berfungsi kepada orang lain, sekeliling kita manusia manfaat, itu jauh lebih baik di hadapan Allah daripada orang yang pulang haji sudah 2 kali, umrohnya tiap tahun, tapi tetangganya tidak ada yang senang, di kantor menjadi biang kerok. Maka orang seperti ini tidak mulia. Justru lebih mulia orang tidak menunaikan ibadah haji, tapi akhlaknya baik. Kenapa? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itu makna, salah satu makna dari pengorbanan. Potong kambing, potong sapi. Supaya apa? Harta kita untuk beli kambing dan beli sapi dapat dimanfaatkan buat orang lain. Kalau kita belum dapat keluar nomor kita untuk ibadah haji, wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa, jangan putus niat, terus niat dengan baik.
mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa berkunjung ke Baitullah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita umat Islam mampu menyempurnakan keislaman kita dengan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Amin, amin. Ustadz, mohon doanya juga bagi mungkin penonton yang masih ragu-ragu begitu ya karena masih ada cicilan ini itu, tapi dia ada niat ya Ustadz ya untuk mau daftar, untuk mau segera pergi haji begitu. Ustadz, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh.